Baik, cukup. Acara yang pertama ini dengan kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah wawasan Wiyata Mandala diisi oleh Pak Sugianto Esko. kepada beliau Bapak Sugianto Esko, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum Pak Sugianto misi, mari kita kasih yel-yel selamat datang kakak. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Oke, untuk memateri MPLS hari pertama ya. MPLS kita akan apa? Pengembangan lingkungan sekolah ini sekarang ganti satuan pendidikan ya. Oke, sama sekolah sama satuan pendidikan itu sama. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, belakang melihat saya enggak ya? Kelihatan. Layar kelihatan enggak? Yang perlu dipersiapkan apa? Ini sudah masuk materi, berarti Anda sudah mulai persiapan. Bawa buku enggak? Iya, dikeluarkan bukunya. Jadi nanti setiap pemateri, Bapak Ibu guru yang memateri itu selalu Anda siap alat tulis itu ya. Yang perlu dicatat silahkan dicatat, yang tidak perlu dicatat boleh tidak dicatat. Seperti itu. Ya, jadi bukan seperti anak SD. Kalau anak SD itu, ayo dicatat, tidak. Tapi kalau SMP tidak. SMP itu sudah Anda sudah tidak disuruh mencatat, Anda sendiri yang kreatif untuk mencatat. Oke, sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu di acara MPLS. Ya, acara MPLS. Ya, selamat, saya sekali lagi saya juga mengucapkan selamat datang untuk anak-anakku sekalian, peserta MPLS atau calon murid kelas 7 ya. Baru calon ada ya? Baru calon ya? Sudah murid kelas 7 atau baru calon? Oh, baru calon ya. Jadi Anda belum resmi menjadi murid kelas 7. Nanti kalau MPLS sudah selesai, berarti Anda sudah resmi murid kelas 7 gitu ya. MPLS. Karena apa? MPLS itu adalah masa perdagangan di negara. Anda punya etika enggak? Punya ya. Ini kalau punya etika, kemudian dari baginya sopan santun, tata tertib, mengikuti apa keterangan petunjuk dari sekolah, aturan sekolah, nah Anda bisa diterima. Tapi kalau Anda tidak mentaati peraturan sekolah, maka Anda bisa bidis dari SMP 1 Beda. Oke. Untuk pemateri yang pertama yaitu wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sugianto Esko. Biasa dipanggil Pak Gi gitu ya. Ya, jadi kelas 7 kalau melihat saya, selamat pagi Pak Gi, selamat siang Pak Gi gitu ya. Sudah apa? Nama siapa? Iya Pak Gi ya, panggilannya Pak Gi. Pak Sugianto malah lali. Anak kelas 8 itu nama saya malah nggak apa. Kalau Pak Gi apa? Oke. Saya guru mata pelajaran informatika dan coding. Ya.
Mungkin kelas SD belum ada istilah informatika dan topik ya, tapi nanti di kelas SMP nanti Anda digunakan oleh materi informatika dan coding seperti itu. Nah, langsung pada materi ya, boleh dicatat ya. Jadi materi saya adalah wawasan Wiyata Mandala ya. Wawasan kalau dari segi arti, wawasan itu adalah memandang, cara pandang, cara melihat, cara meninjau. Wiyata itu pendidikan ya. Wiyata itu pendidikan atau pelajaran. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah, wawasan cara Mandala adalah cara pandang atau sikap menghargai sekolah sebagai lingkungan pendidikan di tempat untuk menuntut ilmu. Jadi di sini adalah khusus untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, bukan mencari yang lain, bukan untuk membentuk geng dan seterusnya. Saya membentuk geng di SMP 1 tidak ada di sini, tidak ada geng atau grup-grup khusus, tidak ada. Ya, jadi adanya cuma grup untuk menuntut ilmu. Kemudian ini nanti sebenarnya semuanya ini nanti tentang wawasan Wiyata Mandala nanti akan tercakup atau tercantum di website ya. Jadi Anda harus tahu ya, website SMP Negeri 1 Medan. Jadi semuanya kalau Anda ini mempelajari secara detail tentang wawasan Wiyata Mandala, tentang profil guru-guru, bapak ibu guru mapel, kemudian dan sebagainya, prasarana, kurikulum, kesesuaian, semuanya itu berada di web SMP Negeri 1 Medan, dan semua warga sekolah harus dan wajib tahu. Ya, harus dan wajib tahu. Silahkan dicatat. Iya, jadi website yang berisi tentang sistem informasi yang ada di SMP N1 Medan, yang mencakup profil sekolah, kurikulum, kesesuaian, prasarana, komite sekolah, tata usaha, dan seterusnya. Kan di SD ada itu ya, kurikulum ada itu ya. Sesuatu juga nggak ada ya, adanya cuma Pak guru kelas 7, guru kelas 1, guru kelas 4 dan seterusnya. Nah, jadi gitu ya. Tapi kalau di sini luas sekali. Ada kurikulum, ada kesesuaian, ada prasarana dan sebagainya. Coba yang punya HP di rumah mengacungkan jari. Wah, semuanya punya HP. Bisa kok buka browser ya. Browsernya itu Chrome ini ya. Jadi pada Chrome diketik yaitu site google.com ya, view SMPN 1 Medan seperti ini. Nah, jadi nanti seperti ini sudah dicatat. Website sudah dicatat, wajib dan harus tahu. Sudah dicatat. Oke. Nah ini, nanti tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya, jadi di sini ada banyak sekali tentang profil sekolah. Jadi saya nggak usah menerangkan satu-satu, nanti bisa ada visi misi sekolah. Kemudian ya saya sambil duduk aja ya. Saya jadi ada visi misi, kemudian ada wali kelas, ada guru mapel dan sebagainya. Itu misalkan kesesuaian. Wow, ternyata banyak sekali, bisa Anda tulis satu-satu ya ini ya. Bikin satu-satu, ya terusnya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Tampilannya seperti ini, tinggal Anda klik menu-menunya saja. Apa yang Anda sukai, kegiatan apa yang Anda ingin tahu tentang Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Medan, maka Anda wajib dan harus membuka website SMP Negeri 1 Medan. Diklik aja satu persatu apa yang ada di sini. Ini namanya Wiyata Mandala. Ya, Wiyata Mandala keseluruhan yang ada di SMP 1 Medan, bukan hanya gurunya nih, bukan hanya OSIS saja nih, banyak sekali di sini. Nah, tentang Wiyata Mandala. Nah, kemudian juga kegiatan tak lupa ada di sini, ada majalah virtual loh. Majalah virtual. Ya, ini Anda harus wajib tahu. Majalah virtual itu adalah majalah online yang berisi kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 1 Medan yang dikelola oleh OSIS. Nah, ini ada majalah virtual di SMP, di SD nggak ada majalah virtual atau majalah online, itu nggak ada. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di SMP ini juga termasuk Wiyata Mandala.
Ya jadi kegiatan apapun nanti akan dirangkum di majalah online ini atau majalah virtual ini. Contohnya misalkan kemarin ada KAT, itu adalah bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler. Ada KAT, ada ekstra pramuka dan sebagainya, di sini ada nih. Kemudian juga ada, nanti ada suka-suka bisa kamu ulang tahun SMP Negeri 1 Medan. Saya buka ulang tahun menarik. Ya saya punya potensi, wah saya bisa nyanyi loh, saya bisa tak tampil aja. Ya, saya bisa nyanyi loh, saya bisa punya keterampilan dan punya apa keistimewaan apa, punya prestasi apa bisa ditampilkan di sini. Jadi Madin SMPN 1 Medan blogspot.com. Ini salah satu kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Medan. Nah di sini tidak ditulis wajib ya, anak warga SMPN 1 Medan wajib dan harus hafal mading majalah virtual SMP Negeri 1 Medan, wajib dan harus hafal. Nggak usah dicatat, hafal lah kayak menurut hafal. Oh biasa apa apa itu kamu kan SMPN 1 Medan, SMPN 1 Medan cuma ini mading aja masalah di isinya apa, kita coba aja dulu di sini. Jangan kita coba ketik isinya apa Mas. Oh ini ada Redmore ya, ini ya Redmore itu adalah baca selengkapnya. Redmore artinya apa Mas? Baca selengkapnya, Redmore atau baca selengkapnya. Wah ternyata banyak sekali, termasuk di dalamnya di sini ada KAT kemarin. Ada KAT, ada SMB, ya, kemarin SMB, ada SMB buka ini toh, orang tua kemarin kan pada buka ini toh SMB, kemudian ada pelapasan ke-9. Nah ini yang penting ini, wah saya paling suka buka ini Mas, ya. Ini yang favorit dibuka oleh anak-anak teman-teman Anda anggapan 9 ini nanti belakang juga ada HPT loh sampai belakang. Jadi di sini di bawah itu banyak sekali menu-menu, ya tinggal Anda pilih aja yang Anda suka. Ada menu banyak sekali menu. Seperti itu. Contohnya misalkan kalau saya mau buka KAT, tinggal klik aja KAT, misalkan. KAT. Nah ini KAT kemarin. Dan seterusnya ini ya Mas. Seperti ini. Nah ini ada Redmore. Redmore itu tadi katanya baca selengkapnya. Ini wajah teman-teman Anda kemarin ya, yang kunyu-kunyu. Nah, di sini semuanya di sini kegiatannya di sini. Mau lihat foto-foto, nah di sini foto-foto, dokumen foto-foto, dokumen video, tinggal Anda klik aja yang berwarna biru. Kalau tag yang berwarna biru itu artinya link ya. Kalau internetnya ada tag berwarna biru itu link, berarti Anda klik nanti akan muncul apa yang kegiatannya. Ya seperti ini. Nah, oke, naik lanjut. Oke. Nah, sekarang mengenal logo. Logonya hasil ada tukerannya, logonya hasil. Punya nggak logonya? Nggak punya? Nggak punya. Kalau sampai ada, nanti sampai SMA punya logo. Pokoknya kalau ini berarti logo SMP nanti beda. Kalau satu ini logo, dari kamu ini berarti wah kayak temanku ya. Oh berarti dari kamu ini wah kayak menjadi anak SMP 1 Medan. Nah logo ini Anda harus di luar kepala harus tahu. Logo ini semuanya ada arti-artinya ya, meskipun ya besok nanti kita kalau waktunya ada nanti bisa. Kemudian mengenal lagu kebanggaan SMP Negeri 1 Medan. Namanya apa Mas? Namanya apa? Wah, salah. Mas apa? Mas SMPN 1 Medan. Kamu lagunya salah. Nama lagunya bukan Mars Espansa, salah. Nama lagunya nama. Coba ganti. Tapi Bruno coba ganti. Tapi Disol salah, nggak boleh. Nama lagu itu nggak boleh diganti ya. Nama terkenalnya Edson Satrikan dulu, nama panggilannya, nama singkatannya Espansa. Tapi kalau nama-nama itu nggak boleh dirubah. Kalau Mars itu SMPN, bukan SMPN 1 Medan. Itu nama lagunya ya, oke? Nama lagunya apa? Mars SMPN 1 Medan, bukan Mars Espansa.
Kalau Mas SMA salah ya, salah ya. Jadi salah. Jadi harus Mas SMP Negeri 1. Espansa itu nama panggilan, nama tren, nama favorit, nama singkatan SMP 1. Ya. Sudah apa semuanya? Sudah apa semuanya? Sudah bisa? Sudah bisa belum? Aku apa ya berapa? Coba yang tidak hafal mengatakan jari, yang tidak hafal mengatakan waduh orang apa? Oke, kita coba ya. Kita coba. Klik kelompok yang ngopol lagunya ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya oke. Salahnya di bulan gembira saja. Oke. Sambil menghafalkan. Wes upacara apa? Oke, kita bareng-bareng. Sudah belum? Sudah apa ya? Nanti dapatkan di rumah kan? Sudah punya teksnya, liriknya? Iya, nanti dapatkan di rumah. Itu di ada di website juga ada ya itu ya. Nanti websitenya dibuka, teksnya dihafalkan, lagunya yang instrumen itu nanti di play. Neng kamar mandi sambilnya boleh atau di tempat tidur boleh sambil menghafalkan itu. Pokoknya nanti kalau pas upacara Anda harus apa? Bukan upacara bontek itu kok jadi bontek ya. Gitu ya. Nah itu. Oke. Kemudian selanjutnya prinsip utama wawasan wiyata mandala. Prinsip utama wawasan wiyata mandala. Untuk mengimplementasi konsep ini terdapat 5 unsur pokok yang harus dijaga. Kalau dulu cuma guru, pada waktu di sekolah Anda cuma guru, pak guru kelas sama tukang baru ya. Tapi di sini banyak ada lingkungan pendidikan. Artinya lingkungan pendidikan sekolah ini sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, tempat murni. Sekolah murni sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Bukan yang lain. Itu ya, bukan yang lain-lain, bukan untuk membentuk geng-geng grup-grup yang tidak cetok itu ya. Oke, jadi di sini adalah itu adalah lingkungan pendidikan. Kemudian di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolah ada juga ada ya kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolahnya ada bertanggung jawab semuanya.
tentang kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian juga ada kerjasama, harus ada kerjasama dan pengertian yang serasi antara guru dan orang tua siswa. Jadi ini ada komite sekolah, itu orang tuanya juga terlibat. Kasus khususnya adalah wali murid. Kalau wali murid tidak bisa berhubungan dengan orang tua Anda, nanti bagaimana Anda di rumah, kegiatan apa yang ada di rumah kita nggak tahu. Jadi ada orang tua Anda berhubungan dengan bapak ibu guru dan seterusnya pihak sekolah. Harus ada kerjasama yang baik supaya pembelajaran bisa berlanjut. Oke. Kemudian Anda harus menjaga citra guru ya. Guru wajib menjunjung tinggi martabat dan menjadi teladan baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi selain bapak ibu guru juga menjaga martabat nama baik sekolah, anak-anak juga menjaga martabat dan nama baik sekolah, juga menjaga martabat dan nama baik guru Anda juga. Bukan hanya sekolah, tapi guru Anda harus Anda jaga baik. Namanya jaga baik. Sekarang malah Anda, wah, gurunya kayak galak, gurunya galak, aku rasanya diulang kayak, bisa diulang dasar. Oh, aku galak diulang pagi, wah, aku galak, terus aku susah meramalkan. Nah, harus kita menjaga nama baik. Gak apa-apa kan, wah, gurunya kayak serangannya, menjadi mereka sampai. Semuanya saja yang penting kita jaga lesan ya, jaga lesan, jaga sopan santun, itu wajib. Tidak lupa juga ada dukungan masyarakat. Sekolah tidak boleh hidup sendiri, melainkan harus bertumpu pada dan didukung oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar kita baik sekali, masyarakat kita baik sekali. Karena apa? Karena ini mendidik putra-putranya kok. Putranya pinter, putranya dari dokter, putranya dari polisi, putranya dari menteri. Itu gara-gara maju di SMP Negeri 1 Medan. Gitu. Wah, ini lulusannya SMP 1 Medan. Pak Menteri ini kemarin SMP 1 Medan. Nah, gitu ya itu. Nah, itu ya. Ya, maka Anda mulai sekarang ya harus membentuk pribadi Anda supaya menjadi pribadi yang berkualitas ya. Ya. Ciptakan prestasi yang baik. Silakan Anda menciptakan prestasi yang baik. Prestasi bisa akademik dan non akademik. Silakan Anda berlomba-lomba menciptakan prestasi yang baik. Supaya gimana saya bisa lebih baik daripada teman-teman saya. Teman-teman Anda juga sama. Saya harus lebih baik dari teman-teman saya. Teman-teman Anda juga sama. Saya harus lebih baik dari teman-teman saya. Aku begini mau pulang. Wah, isin loh. Aku begini kalau isin loh. Begini 110. Nah, gitu deh. Yang punya prestasi tonjolkan. Oh, saya bisa. Misalkan saya di SD juara lomba bulu tangkis kecamatan loh. Nah, Anda di sini tonjolkan. Di sini ditampilkan prestasi Anda ditampilkan. Nanti Anda bisa ke kabupaten, provinsi, kemudian dan sampai nasional dan internasional. Gitu. Jadi Anda mulai dari sekarang harus menciptakan menciptakan prestasi yang semaksimal mungkin, menciptakan prestasi yang semaksimal mungkin, baik akademik maupun non akademik. Karena dia belum punya prestasi, sekarang Anda ciptakan prestasi Anda. Itu ya. Lanjut. Nah, ini tidak kalah pentingnya adalah peran siswa. Peran siswa dalam Yaka Mandala. Yaka Mandala apa toh? Kalian. Cara pandang ya, di dunia pendidikan ya, cara pandang. Sebagai warga utama sekolah, siswa wajib menjaga nama baik. Tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi nama baik, mentaati tata tertib dan aktif dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler atau co-kurikuler. Ekstrakurikuler seperti OSIS. Nah, OSIS ini adalah pembentukan karakter kepribadian. Ini Anda harus berani menjadi besok, wah saya besok bagaimana supaya besok saya menjadi anggota OSIS ya caranya ya. Bagaimana besok saya bisa menjadi DB ya, anggota DB bagaimana ya. Itu ya, harus ciptakan itu. Itu adalah pembentukan karakter itu mulai dari sekarang Mas ya. Anak-anak sekalian, ya pembentukan karakter
master itu mulai dari sekarang. Nah, jangan takut ini DP kalau jam 2 siang di PP yang tengah latar latihan. Nah ini nek tahan mental, tahan banting, gue boleh nangis. Besok serang lebih sekolah. Nah ini memang pembentukan karakter dari anak-anak DP seperti itu. Nanti kalau anda sudah lulus, tahu sendiri, jelas kados. Nah itu ya. Nah itu jangan takut. Pembentukan karakter anda boleh dari sekarang. Pembentukan kepribadian anda mulai dari sekarang. Pembentukan jiwa kepemimpinan anda mulai dari sekarang. Selalu bertanya-tanya kepada kakak ulus itu, kak. Siswa juga diharapkan mampu menjaga fasilitas belajar dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin demi kelancaran proses menuntut ilmu. Ojo sok rusak, sengamu rusak, kelakuan SD dibawa ke sini, melempar apa-apa dilempar ya, jangan. Itu harus dikurangi. Terutama satu ya, bapaan SD itu biasanya di SD itu kucing aja, kucing perang-perangan gitu ya, betul? Kucing perang-perangan itu, di SMP tidak ada mas. Kelakuan anda yang di SD pesen perang-perangan, kucing perang-perangan itu di SMP harus dihilangkan. Itu nggak baik, perang-perangan itu nggak baik. Nanti banyak sekali efeknya, kadang perang-perangan tidak disengaja, namun mencederai temannya. Meskipun tidak disengaja, tapi mencederai temannya. Tidak sengaja, aku sengaja pak. Nah, dibawa ke BK bimbingan konseling, anda saya tidak sengaja maupun tidak disengaja, teman anda yang kena efeknya itu juga sakit sama patut loro maupun tidak disengaja. Jadi ini ya, jadi kelakuan yang kurang baik silakan anda kurangi waktu SD. Tapi yang baik dilanjutkan. Yang baik apa? Yang baik itu seperti misalkan baca-baca dulu. Nanti di sini ada literasi loh. Ada literasi, ada pembelajaran khusus literasi 1 minggu berapa kali itu, dan 1 jam untuk gemar membaca. Kita akan jalan-jalan. Nanti juga di majalah virtual, di pabrik virtual kita juga galakkan ya mas, khusus ya mas, literasi digital ya, pembelajaran digital. Jadi tidak bukan kalau literasi digital, kita nanti buatkan pada khusus di pabrik itu tentang literasi digital. Dulu ada literasi digital mas, tahun berapa, sebelum tahun 20 itu ada literasi digital, dan lama sekali ada literasi digital. Jadi tugas anak nanti di rumah itu membuka literasi digital itu untuk belajar digital pakai HP tahun 20, 21, 2012 dan seterusnya. Itu ada literasi digital, tapi macet. Dan nanti dikembangkan lagi ya, yang khusus nanti membuat penjadwalan literasi digital, diupload motor-motor umum, diupload di literasi digital. Biar kita menunjukkan, kadang baca buku jemu dan seterusnya. Sebelumnya ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu? Nah ini nanti waktunya nggak nyampe. Ada yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada yang mau tanya, ya waktunya saya dibatasi teman-teman Anda sampai jam 9:10. Saya kira untuk saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya kembalikan ke kakak khusus. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, cukup